Misinya Wali Songo itu diterapkan untuk menjawakan Islam terlebih dahulu. Bukan mengislamkan Jawa, tapi menjawakan Islam. Ini ada kelembutan itu terus jangan diartikan liberal, jangan. Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Sekarang itu banyak orang yang lebih suka untuk viral. Banyak orang-orang yang memang tidak memikirkan keviralannya itu apakah nanti ada unsur penyimpangan dari agama ataupun tidak. Bahkan banyak sekali orang yang memang ingin menjadi terkenal karena memang di situ dia bertentangan dengan seseorang yang mungkin menurut mayoritas manusia itu dianggap salah. Toh padahal mungkin dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala itu dianggap benar. Pada zaman yang seperti ini, maka beliau Al-Habib Abu Bakar Al-Adni itu sering mewasiati kepada kita untuk lebih memperbanyak diam. Artinya memperbanyak diam ini adalah kita tidak memberikan sebuah komentar ataupun sikap kecuali an ilmin, kecuali atas dasar ilmu. Sekarang mungkin banyak sekali hal-hal yang memang kita ketahui dari media sosial ataupun media televisi, bagaimana sangat mudah sekali orang itu mencaci maki satu dan yang lain. Bahkan bertindak, melakukan sesuatu yang menimbulkan fitnah dan merasa itu menguntungkan Islam, tapi sejatinya merugikan Islam dan umat Islam. Seperti halnya kemarin, mungkin kita semua sudah mengetahui delalah ketika beliau Ustadz Mulyono menikah di sana Semeru aman, tidak ada hal-hal yang diperdebatkan di sana, nggak timbul fitnah. Lah ketika piyambake kondur mudun, ternyata ada penyelundup terus kemudian naik di atas Semeru, kemudian melakukan sesuatu, direkam dan akhirnya menjadi viral. Dalam hal ini, saya yakin beliau niatnya baik, ingin menjauhkan dari kesyirikan. Tapi niat yang baik itu tidak serta-merta dengan tindakan yang ngawur. Maka perlu kita ketahui hal-hal yang semacam ini, seperti apa yang didawuhkan oleh Al-Habib Abu Bakar Al-Adni, kita jangan bersikap kecuali an ilmin, atas dasar ilmu. Makanya penak niku nggih hanut kiai. Jenengan mbok menawi mboten ngertos tanglet kalih Ustaz Deno. Mohon pripun, bagaimanapun nanti beliau ketika mungkin tidak tahu ataupun mungkin Ustaz milih, mungkin kita bisa bermusyawarah ataupun mungkin tanya sama saya. Kalau saya nggak tahu, sama kiai-kiai yang lain, nggak apa salah. Yang penting kita jangan bersikap kecuali atas dasar an ilmin. Ketika kita menengok sejarah, bagaimana Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersikap dan berdakwah, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti apa yang didawuhkan dalam Al-Qur'an, wala tasubbul ladzina yad'una min dunillahi fayusubbullaha adwan bighairi. Janganlah engkau sekali-kali memaki sesembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti pastinya akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa sepengetahuan. Dados kados mekaten niki pun terjadi. Kula husnudzon sederek kita menika niate sae.
Tapi niat yang baik itu terus tidak bisa membenarkan semua cara. Makanya dalam kaidah fikih itu ada sebuah kaidah al-ghayah la tubarrirul wasilah. Al-ghayah la tubarrirul wasilah. Al-ghayah, tujuan itu tidak bisa menghalalkan segala cara. Misalkan seperti ini. Ada orang mau sedekah. Kemudian dia itu mencuri. Hasil curiannya itu kemudian disedekahkan. Sedekahnya baik, ghayahnya baik. Tapi wasilah, artinya sesuatu yang dijadikan media dia, alat dia untuk sedekah, ini yang enggak baik. Maka dalam konsep seperti ini, apalagi kita berada di tengah-tengah masyarakat, kita itu harus berani berdakwah. Berdakwah kita tetap dengan bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Bil hikmati wal mau'izatil hasanah ini penting. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam berdakwah seperti halnya Kanjeng Nabi Musa, Kanjeng Nabi Harun didhawuhi oleh Allah supaya qaulan layyina, dawuhnya itu juga dawuh yang lembut. Tapi tetap kelembutan itu terus jangan diartikan liberal, jangan. Lembut tapi tegas. Ketika berbicara tentang hukum, halal tetap halal, haram tetap haram. Al halalu ma halalahullah wal haramu ma harramahullah. Perkara yang halal itu adalah yang dihalalkan oleh Allah, yang haram itu adalah yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika menyikapi, pangapunten. Seperti halnya teman yang ada di Semeru itu, okay, yang mungkin menurutnya itu memang benar. Okay, kalau dalam konsep hukum agama, iya. Kalau dalam pandangan kita, iya itu syirik. Itu syirik. Akan tetapi di dalam hal ini siapa yang memasang? Dan toh padahal itu adalah orang Hindu di sana. Dan juga maaf, terkait hal yang semacam itu pastinya ketika kita salah bersikap, maka kita juga akan mendatangkan bahaya yang lebih besar. Dan bahkan Islam itu akan dikucilkan atau bahkan akan ditinggalkan. Seolah-olah Islam itu image-nya cuma negatif saja. Kayak egois, yang paling benar ini dan itu. Memang dalam hati kita, prinsip kita, yang paling benar adalah Islam. Tidak ada agama yang diterima oleh Allah kecuali hanyalah agama Islam. Tapi di dalam bermuasyarah seperti itu, maka kita harus bermuasyarah dengan bil akhlaqil hasanah, dengan akhlak yang bagus, bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Harus seperti itu. Konsep dakwah yang seperti itu yang nantinya akan membuahkan hasil. Wali Songo, yang mana Wali Songo itu berdakwah di Jawa. Wali Songo itu di dalam berdakwah itu tidak terus langsung mempunyai misi mengislamkan Jawa, bukan. Tapi misinya Wali Songo itu diterapkan untuk menjawakan Islam terlebih dahulu. Bukan mengislamkan Jawa, tapi menjawakan Islam. Ini ada perbedaan. Kalau mengislamkan Jawa, itu bagaimana adat istiadat dan apapun yang ada di Jawa, ideologi dan yang lain-lain, itu langsung diganti dengan ideologi Islam. Dan itu memang sangat-sangatlah sulit. Dan itu bahkan nanti akan menimbulkan fitnah yang lebih besar. Tapi Wali Songo, metodologinya adalah menjawakan Islam terlebih dahulu. Bagaimana Islam ini diterapkan di Jawa ini. Tapi jangan sampai diartikan, ini repot, repotnya itu kan terkadang sekarang itu banyak yang serong ke kanan, ada yang serong ke kiri. Yang terlalu longgar itu ikut liberal. Yang terlalu kenceng itu ikut nanti itu adalah radikal. Dan kita itu berada di tengah-tengah. Jangan sampai kita itu serong kanan ataupun serong kiri. Tetap kalau memang kita itu membutuhkan untuk kenceng, tegas, kita harus tegas.
Tapi dalam konsep suatu saat nanti juga kita itu harus memang secara halus. Kita lihat kondisi yang memang sesuai dengan keadaan kita.